Halo, kembali lagi bersama saya Reza dari Afterwave Tech. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Dago Resort ya, partner saya sendiri. Halo Aska Yasfa, apa kabar bro? Alhamdulillah baik bro, gimana sehat? Baik, dengar kemarin sempat mau ping. Karena Enggak, jadi kedatangan Aska atau biasa saya kenal lebih dekat Aang di sini itu mau menjelaskan ke kita nih kaum awam tentang NFT sebenarnya. Bisa diceritakan apakah di sini Bapaknya sebagai praktisi, aktivis atau mungkin demonstran dari NFT? bukan sebenarnya aja apa ya, baru ngikutin Entusias. Entusias juga sih, baru mendalami dunia baru inilah gitu. Oke. Maret kemarin lah, Maret. 7 bulanan lah berarti sampai sekarang ya. Lumayan 7 bulan udah raup berapa atau diraup biasanya? Diraup. Diraup. Pusing saya, Pak. Oh, tapi ininya pendidikan yang didapatkan sepadan nggak? Banyak ya, seru sih. Semoga sepadan ya di masa sepadan, depan ya. di masa depan ya. Oke, boncosnya udah berapa? Sekian lah ya. Oke, lumayan. Oke, mungkin bisa langsung dimulai dari pertanyaan yang paling basic nih ya, dari paling basic. Mungkin dari sebelum masuk ke NFT-nya ada penjelasan dulu dari Apa itu NFT? apa itu dulu cryptocurrency? Karena NFT itu ada di dalam universe-nya si cryptocurrency kan. Jadi cryptocurrency itu adalah Cryptocurrency itu adalah sebuah apa ya, kayak ada istilah decentralized finance, jadi satu sistem baru menggunakan teknologi blockchain gitu. Oke. Blockchain teh jadi data-data setiap transaksi karena decentralized itu transparan di internet. Oke, jadi semua transaksi yang ada di internet semua tercatat. Semua tercatat. Meskipun usernya di situ bisa dirahasiakan sebenarnya. Jadi tapi tercatat ada ID sendiri lah, karena kita kan kalau blockchain itu untuk transaksi biasanya harus punya wallet. Oke. Ada wallet terpisah gitu. Bahkan kalau ntar transaksi di NFT juga ada. Nanti kita bahas itu. Oke. Lalu untuk bertukar si kriptonya sendiri pun ada exchange-nya gitu. Salah satunya mungkin yang terkenal zaman dulu mungkin Indodax, sekarang Binance, ada lagi toko kripto gitu. FTX mah Coinbase cuma di luar tuh. Umumnya kalau di Indo Coinbase ada di Indo sekarang. Coinbase ada kan? Emang ada gitu? Ada kayaknya sekarang. Coba sekarang mungkin kita bakal kasih waktu lagi buat menjelaskan cryptocurrency di lain waktu. Cuma kita akan lebih fokus ke NFT-nya sekarang nih yang lagi benar-benar hype nih, semua orang kayaknya udah mulai mencoba ke sini. Apa yang spesial dari NFT itu sebenarnya? Apa yang spesial dari NFT? Jadi yang spesial dari NFT itu sebenarnya baru kemarin hype banget tuh ya si NFT itu. Pertanyaan paling basic dulu nih dari masyarakat kita nih. Apa sih NFT itu? NFT itu singkatan dari non-fungible token. Oke, which is non, yaitu non adalah non. Fungible-nya adalah non kayak non. Non ntar kita share. Oke, fungible. Jadi fungible itu tuh adalah suatu kualitas aset berupa barang atau komoditi yang nilainya sepadan. Oke. Itu contohnya kalau dari fungible itu tuh misalnya emas ditukar sama mas warnet sama mas warnet sepadan gitu kan. Sepadan gitu. Oke. Jadi intinya adalah ya maksudnya itu tadi secara arti. Misalnya kalau itu tukar Coca-Cola bisa gitu. Oke. Atau misalnya jadi nilainya sama lah, intinya ada nilai 10.000 tapi bisa ditukar misalnya 5.000-an dua tetap 10.000 gitu. Oke. Nah, sekarang ada bahasan nonnya di depan nih. Oke. Apa itu tuh? Jadi ini ada yang tidak sepadan sebenarnya. Yang sepadan nggak ada nilainya, dan itu tuh biasanya berupa art sih biasanya. Oke, jadi ini nilai token belakangnya, jangan lupa ada token. Tokennya nanti itu berarti non-fungible itu berarti sesuatu yang nilainya tidak sepadan, bahkan sangat subjektif nilainya di situ. Oke. Nah, sekarang ada tambahan baru sekarang token. Apa tuh kemarin sempat hype banget. Sebenarnya udah lama sih dari 2015 ya. Cuma baru hype-nya kemarin karena si kripto ini juga gara-gara si Doge. Doge. Kemarin kan sempat naik berapa persen tuh? Dari Maret kemarin berapa yang Mei kemarin yang 10.000 itu. Dari berapa ratus perak kayak dari gitu. Ya, lumayan lah itu. Nah, itu tuh sekarang jadi heboh banget karena nilainya tuh gede banget. Maksudnya orang-orang tuh bisa jualan di marketplace yang ada. Udah gitu apa namanya? Apa hubungannya Dogecoin sama NFT? Ini hal yang berbeda sih, kalau si itu mah kan kripto. Apakah gara-gara cryptocurrency-nya? Jadi kripto gara-gara si Doge naik kemarin, jadi kripto hype kan, hampir semua orang nyobain orang gitu. Jadi aware tentang itu dan karena NFT kemarin apa namanya sesuatu yang baru juga. Jadi ada perbedaan juga aja si kripto kayak Doge gitu sama si NFT. Kalau misalnya
si dodge gitu mah Itu tangible. Fungible. Itu fungible. Oh, itu karena fungible kan. nilainya lu bisa Sekarang satu dodge tukar sama satu dodge gitu, mata tukar mata gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya NFT itu tuh jadi aset digital sekarang tuh sebutannya. Oke. Orang tuh pada mau beli karena ya beda sama kripto. Kalau kripto mah bisa di tradingin, Oke. bisa apa segala macam. Fungsinya masih belum jelas lah, apakah bisa bayar atau enggak ke depan segala macam. Cuman kalau ini mah ya digital aset aja berupa gambar. Malah kemarin ada Musik bisa musik. musik bisa juga. Ada juga kemarin NFT game sekarang. Oke. Jadi si apa namanya, kan biasanya asetnya berupa gambar segala macam. Iya. Ini tuh digamifikasikan gitu. Jadi Oke. anggaplah ada satu game tuh kemarin namanya Axie Infinity. Itu tuh sebenarnya NFT game jadi solusi untuk dunia game. Kalau zaman dulu mungkin dengar-dengar Bapak gamers juga kan? Iya, apa? Dulu Bapak pay to win nggak? Enggak lah, enggak pernah pay to win saya. Pay to win. Nah, Donasi to win. Donasi to win. Ordal to win kalau nggak. Kalau NFT game ini yang Inu ini Ya. ini tuh solusi daripada lu pay to win, ini tuh play to earn sistemnya. Oh, jadi lu main lu dapet duit Dapet gitu. duit. Kayak kerja dong. Kayak kerja. Oke. Jadi digamifikasiin. Jadi kayak mining lagi lah. Oke. Nah, yang dijadiin NFT-nya apa? Misalnya game Axie Infinity tadi. Itu tuh untuk main Axie Infinity harus Punya wallet. 3 pet. Punya wallet mah untuk Udah pasti. itu mah pasti lah. Ah. Itu mungkin dibahas nanti aja kali ya. Iya. Dibahas. Emang harus punya dompet semuanya tuh. Harus punya dompet. Terus. Nah, untuk main Axie Infinity harus punya 3 pet. 3 pet ini si petnya dijadiin NFT gitu. Jadi jadi aset. Pet jalan. Jadi karakter lah. Oh, Karakter, pet. Oke. Nah, pet jalan. PATH. Oh, pet. Itu mah PET ya, PET terus Ini harus punya 3, harus punya 3 peliharaan lah gitu untuk perang gitu. Jadi kayak Tamagotchi. Kayak Tamagotchi gitu. Oke, lu rawat. Nggak rawat sih. Kayak lain apa yang dulu yang lawan. Iya dulu lain apa ya? Apaan? Yang mana Pokopang. Bukan apa ya? Pokoknya mana kayak bisa ngegabungin naikin lagi. Itu tuh ada rate-nya nanti dari si NFT. Oh, Ya, kayak oke. gitulah. Oke, jadi ini gambaran Eng ya. Jadi kalau kita punya pet nih, si petnya ini kan pertama basic nih bentuknya, kucing biasa misalnya. Kucing biasa itu ntar dapat kacamata yang rare. Enggak. Oh, Jadi naik grade-nya. Grade-nya Itu kan naik. ya. Kalau itu sebenarnya nggak ada kira itu cuma satu, cuman ada beberapa part yang bisa di ini juga sih di apa namanya? Tapi itu drop ntar atau maksudnya Enggak, itu beli. beli di marketplace-nya, ada marketplace-nya lagi. Nanti mungkin bisa dilihat di sini ya. But to get things started, we're going to head over to marketplace.axieinfinity.com. You can always just do a Google search to figure out where that is. It'll be the first one that pops up. Click it, but make sure you double check the URL that you're always on the place that you need to be, which is this address. Jadi harus PP. Di mana, tuh? Bos? Tetap ada nggak di sini? Ya terus. Itu tuh harga si petnya sendiri dari 5 juta kalau nggak salah ya sampai 50 juta. Jadi untuk main si Axie Infinity tuh minimal punya modal 15 juta. Ya katanya 12 juta tapi udah aman. 12 juta udah aman. Jadi 12 juta kan sehari bisa 200.000 katanya. Ya, jadi maksimal tuh 1 hari kalau nggak salah dapat Maksimal berapa minimal. quest tuh? Maksimal. Jadi Maksimal. ada maksimalnya ini kan ada kayak Quest energi, daily. ada questnya gitu-gitu lah. Kayak energi sehari cuma 20 kalau punya berapa pet gitu. Oke. Itu tuh itu salah satu apa namanya game yang di NFT-kan. Oke. NFT yang di game kan? NFT yang di game. Tadi orang ngomongnya apa? Game yang di NFT kan? Ya, game yang di NFT kan? Itu tadi NFT game. Iya, kan? tadi itu udah ada NFT game. Terus kalau Bapak sendiri emang di sini berkecimpungnya di situ. Kemarin tuh baru karena lagi ngebantu teman juga kan, ada bisa dilihat lagi mungkin Instagram di sini ada Miss Gigi namanya, itu ada scholarship Axie Infinity. Oke. Jadi kalau misalnya mau teman-teman malas ngeluarin modal 15 juta bisa Oke. datang ke. Oke, jadi apa itu? Emang apa semacam apa? Semacam SSC. Jadi balik lagi ke game-nya, jadi ada namanya Axie Infinity tuh ngeluarin si scholarship. Oke. Jadi buat orang-orang yang mau play to earn gitu, Oke. daripada ngeluarin 15 atau berapa Oke. apa namanya juta untuk beli petnya. Oke. Jadi ini tuh kayak ya jadi disekolahin lagi, ada tutornya gitu. Untuk Oke, dapetin dia apa. tutornya teman mana itu? Dia punya 100 scholarship-an lah, ada banyak si Dimodalin semuanya sama dia. Dimodalin, gitu. Oh, buat apa? Terus Terus dari hasilnya dibagi hasil. dibagi hasil. Ntar pokoknya dibantu juga biar Kamu termasuk scholarship-nya dia? aku nggak cuma ngebantu ini aja Apa? si sosmednya. Oke, sosmednya lu bantuin buat apa anjir? Ya buat si scholarship gitu-gitu nyari. Oh, nyari-nyari talent yang mau ini. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin suka main game tapi emang
lagi butuh duit juga bisa mungkin ikut scholarship ini ya. Bisa. Cuma butuh komitmen aja berarti. Betul. Ada Tiap kontraknya. hari harus main, pokoknya sehari tuh harus full aja dapet SLP-nya. Itu kan jadi SLP itu token yang dihasilin dari si. Oke, jadi tiap hari harus main game ini untuk menghasilkan token. Ada minimal harus gainnya berapa gitu. Ya, pokoknya 20 energi. Itu kurang lebih require berapa jam per sehari itu? Jadi kalau arena tuh bisa maksimalnya 10 energi. 20 energi. Berapa lama ya? Ya 2 jam lah mungkin 2 jam. 2 jam sehari? Ya easy peasy dong, Bos. Easy lah, lumayan. Kalau kemarin sih Sehari dapat berapa itu kira-kira? sehari tuh bisa dapat berapa ya? 200 lebih dari 100 SLP kalau nggak salah sih. 100 SLP itu berarti kira-kira berapa? 1 SLP sih Kalau per hari ini? sekarang tuh 1000 kalau nggak salah ya. Kemarin Berarti sempat sehari itu 4000. 100.000. Berarti ntar bagi hasil mungkin ada yang 60-40 segala macam ya? Tergantung sih. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pingin tertarik untuk main game buat dapat duit langsung nih, boleh hubungin Mas ini nih, nanti dapat bilang aja referralnya dari Afterwave Tech. Afterwave Tech ya. Bisa. Oke. Kamu boleh cut dulu bentar. Oke, jadi selain NFT game itu tuh ada lagi, itu kan digital asset yang digamifikasikan lah kalau si game-game tadi ya itu. Oke. Itu harus pintar-pintar juga kalian nyari apa namanya roadmap si game-nya, takutnya scam apa segala macam, pokoknya harus hati-hati juga lah kalau ngelihat game-game di NFT itu gitu. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya baru sih kalau NFT game hype-nya karena Axie Infinity. Nah, umumnya sih kemarin-kemarin banyaknya yang banyak dijual itu adalah si art. Oke. Karena kadang kalau game mah solusi dari pay to win, Oke. kalau art mah solusi untuk para Artis, kreator gitu. Jadi mereka jadi menjual asetnya dalam bentuk NFT Oke. di marketplace yang ada. Oke. Kalau di Indo mungkin ada toko mall Oke. atau banyak apa namanya umumnya tuh di OpenSea atau ada Origin Protocol. Tapi kan pertanyaannya tuh sebenarnya kan semua aset-aset yang muncul di dunia NFT ini tuh kan sebenarnya sangat subjektif ya sebenarnya. Terus kenapa orang rela spend gede yang fisiknya aja gak bisa dipegang gitu? Itu keunikan yang terjadi kan sebenarnya sekarang gitu. Banyak sih sebenarnya, karena kalau kemarin digital artist tuh ada yang apa ya, board piah gitu kalau saya. Iya, kayak itu, CryptoPunk gitu kan. gitu kan. Itu kan nilainya gede banget tuh. Anehnya ada yang beli ya orang-orang. Ya kenapa gitu? Ya itu karena mungkin dalam apa namanya awal mula balik NFT muncul tuh 2015 kalau nggak salah ya, ada namanya tuh kalau nggak salah di YouTube di Google siapa ya, lupain namanya. Nyanket. Adalah itu pokoknya pertama kali si NFT dijual tuh tahun 2015 dia. Oke. Gitu. Hype-nya tuh di 2021 inilah pokoknya. Banyak juga kan sekarang selain si digital artist yang kayak CryptoPunk segala macam itu, bahkan apa namanya Nike pun juga kalau nggak salah tuh dia tuh ngejual NFT juga, tapi bisa ditukar di Nike Nike Store. Jadi itu bisnis baru lah. Jadi itu memang kembangannya apakah NFT ini investasi yang bagus atau enggak. Kedepannya sih good sign sebenarnya kalau ngelihat dari kemarin heboh banyak banget yang aware kan, terus game juga. Jadi mungkin balik lagi ke blockchain tuh nanti ya ini the future of digital economy dan art sih kayaknya. Oke. Gitu. Ya kalau kita menilai secara fungsi mah udah nol besar. Cuman secara nilai-nilai yang subjektifnya itu lain macam-macam lah di situ ya. Itu mungkin salah satu behavioral baru juga di dunia digital. Digital asset nih, siapa tahu nanti si A misalnya gue beli berapa Ethereum tahun depan jadi tinggal aja. Iya, ngerti itu yes, itu sebenarnya kayak lukisan-lukisan zaman dulu aja sih, kayak gitu dan semuanya. kebiasaan itu sebenarnya udah mulai dari beberapa tahun yang lalu aja, kayak masa lamannya beli Dota kan buat si itemnya. Arkannya itu dulu kan misalkan harganya 500.000, tiba-tiba 2 juta. Itu juga sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kan virtual. Aset gitu. Cuman bedanya kalau itu tidak terlist dan nggak secure gitu, tidak ada di blockchain gitu. Kalau ini tuh paham. Jadi kalau beli satu, misalnya beli di marketplace OpenSea itu, misalnya saya kreatornya nih, Mas Reza beli karya saya berapa Ethereum misalnya.
nanti itu tuh ke list udah dibeli zaman transaksinya udah ada gitu. Ya ini sama kayak zamannya ini zamannya DC Hook pertama kali keluar begitu si Dendi pakai waktu ada Fountain Hook itu kan naik langsung meledak kan. Ya paham. Jadi kembangannya sebenarnya dunia NFT dan blockchain ini menarik karena kedepannya sebenarnya perangnya sama regulasi di dunia nyata seperti Iya. Jadi ada hype-nya sekarang lagi wah sih, cuman ke depan kayaknya. Terus kamu termasuk yang pro atau enggak terhadap policy tentang cryptocurrency? Kelihatannya sih ke depan bakal apa ya? Bakal jadi umum sih kayak gini soalnya. Oke. Ya merubah dunia. Tapi China itu baru nge-ban lagi tuh katanya. Ya kalau ngomong itu agak politik juga mungkin karena dia kan mau bikin digital yuan, mungkin salah satu measurements dia digital yuan sama blockchain tuh dengan dia FUD-in si blockchainnya itu sendiri gitu kan. Ngecek mungkin pengen bikin sendiri. Ya gara-gara mau nge-measure si digital yuannya mungkin ke depannya seperti apa nggak tahu. Oke, kesimpulannya adalah NFT adalah non fungible token. Betul. Nilainya tidak sangat subjektif, bebas. Buat orang yang mau coba-coba sebelum dia ngeluarin dana mending scholarship dulu. Itu kan mau game. Karena itu yang lebih diinvestasikan adalah waktu daripada uangnya kan. Jadi buat yang buat coba-coba mending kalian cobain dulu gamenya atau kalian mungkin beli yang harganya masih murah-murah mungkin. Betul. Jangan ini dulu lah, jangan karena sangat tidak disarankan untuk orang awam ya, apalagi belum kenal sama cryptocurrency-nya sebelumnya. Sangat fluktuatif, jadi hati-hati juga kalau misalnya mau main NFT games, harus lihat-lihat juga si gamenya benar atau enggak gitu. Oke, itu banyak yang kena scam juga di situ soalnya. Oke. Gitu. Jadi mungkin kita wrap it up. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang lagi nonton. Jadi berhati-hatilah di dalam dunia cryptocurrency. Oke. Bisa naik edun, bisa turun edun. Edun. Jadi emang itulah di dunia cryptocurrency itu up and down-nya agak ini ya, agak ngeri banget ya. Jadi jangan panik, jangan harus itulah resikonya sendiri. Tahu resikonya sendiri sebelum kalian berinvestasi. NFT pokoknya kurang lebih kesimpulannya adalah digital asset yang lebih secure, dan karena apa lebih mahal karena ya itu tadi harganya fluktuatif banget, bebas juga lu mau ngeset harga berapa gitu ya. Oke. Marketplace ada banyak, bagi yang mau coba jualan gimana sih cara jualannya bisa coba ke OpenSea gitu, iseng aja mau gambar-gambar gambar anak kecil dijual berapa Ethereum juga silahkan aja, cuman bisa. Gua gambar yang kayak gitu apa yang sungai bukan yang sungai coy, yang gambarnya set gitu. Biasanya ada rambut landaknya itu kan, itu bisa juga. Bisa juga, ntar coba bikin sambil self branding mungkin. Iya. Jadi biar lebih mahal. Iya, ntar gua coba jual 0,1 Ethereum gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Aska sudah datang dan menyempatkan berbagi informasi, berbagi pengetahuan ke sini, berbagi ilmu. Terima kasih banyak juga Afterwave dan Reza. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, kalian boleh follow Instagram kita di afterwave.tech. Mau jajan-jajan Apple ada afterwave.shop. Kalau kalian mau follow TikToknya juga ada afterwave.tech. Nanti kita bakal joget-joget di sana. Dan Pak Aska juga boleh tuh promosiin bisnis kita yang lain. Ya bisa cek teman-teman Muir Potret. Kita ada Photo Experience Company, kita ada 2 produk buat event-event atau wedding, atau bahkan yang punya coffee shop atau tempat wisata yang mau naruh foto booth di tempatnya, bisa kontak kita aja. Oke, kita bisa berkolaborasi nih. Nanti kita ada link dan deskripsinya juga, dan Instagramnya boleh follow di mana? Instagramnya di Muir Potret @muirpotret. Oke, nanti kita bakal taruh semuanya di link deskripsi kita juga. Terima kasih sudah menonton kita. See you Kak. Bye. Thank you. Bye.